Episode 4. Tanpa ada yang menyadari baik Daniyah atau ibu, Pak Mun sudah berdiri di ruangan yang sama dengan mereka. Dia memandang pil kontrasepsi yang ada di atas meja. Sama persis seperti yang dia temukan di tas nona mudanya waktu itu. Itu membuatnya gusar. Terbang sudah kedamaian rumah ini, begitu pikirnya. "Nyonya, bagaimana Anda bisa meminta nona muda untuk minum pil itu?" Kata-katanya sudah terlihat meninggi. Dia bahkan bicara seperti saat dia kesal dengan pelayan rumah belakang yang bekerja dan melakukan kesalahan. "Kalau tuan muda tahu, Anda tahu akan semarah apa dia." Daniyah langsung bangun mendekati Pak Mun. Gadis itu yang paling tahu akan seperti apa reaksi Saga. Dia menarik tangan Pak Mun untuk mengikutinya menuju ruangan lain. Dia tidak mau sampai ibu mertuanya menduga-duga karena pembicaraannya dengan Pak Mun. Karena perkara dia minum pil kontrasepsi menjadi rahasia yang tersimpan rapat di rumah ini. Bahkan Jen dan Sophie yang ada di rumah juga tidak tahu mengenai pil kontrasepsi. "Pak Mun, jangan mengatakan pada Tuan Saga. Kumohon." Apapun yang Pak Mun dengar barusan. "Aku tidak menyentuhnya. Aku bersumpah. Aku tidak menyentuh pil itu sama sekali." Mungkin saja akan terjadi pecah perang dunia ketiga kalau Saga tahu ibunya menyodorkan pil kontrasepsi ke depan Daniyah. Hingga Daniyah harus menghindari itu semua. Dia memohon dengan sangat pada Pak Mun untuk menyelamatkan ketenangan rumah ini. "Pak Mun, saya mohon jangan mengatakan apapun pada Tuan Saga. Saya mohon." "Nona, Nyonya tidak akan berhenti sampai di sini," ujar Pak Mun meyakinkan bahwa apa yang akan dilakukan Nyonya ke depannya bisa jadi akan jauh lebih ekstrim lagi. "Aku tahu, tapi aku tidak akan pernah meminumnya. Aku bahkan tidak akan berani menyentuh pil itu lagi, Pak." Pak Mun pasti masih ingat kan bagaimana marahnya Tuan Saga. "Dan aku tidak akan lupa itu, Pak. Aku tidak akan punya keberanian walaupun hanya menyentuhnya. Percayalah padaku." Menggenggam tangan Pak Mun erat. Walaupun laki-laki itu merasa tidak nyaman, tapi dia membiarkannya. "Nona, Bapak tidak mau terjadi perang dahsyat di rumah kan? Aku tidak mau ibu dan Tuan Saga kembali bertengkar karena aku lagi." "Ya Pak, demi kedamaian rumah ini, tolong rahasiakan semua yang Pak Mun dengar pagi ini. Ini adalah pilihan terbaik untuk menyelamatkan kedamaian rumah ini." Dia sendiri tidak mau kalau sampai ibu harus kembali pergi. Mungkin kali ini akan jauh lebih lama dari sebelumnya. "Pak Mun, hubunganku dengan Tuan Saga saat ini sedang dalam kondisi sangat baik. Percayalah, aku akan berada di samping Tuan Saga dengan bahagia apapun situasinya." Sebentar Pak Mun memandang sorot mata Daniyah secara langsung. Lalu dia menundukkan kepalanya setelah yakin. "Baiklah Nona. Saya akan melakukan apa yang Nona minta. Tapi saya mohon ke depannya jika Nyonya masih bersikap seperti ini, jangan menyimpan dan menghadapinya sendiri. Nona bisa menyampaikan pada saya atau Sekretaris Han. Dia pasti bisa menyelesaikan semuanya dengan tenang. Dan Tuan Muda tidak akan merasa terganggu." Baik, Pak. Saya akan ingat itu. Terima kasih ya Pak." Pak Mun sudah mengantarkan Daniyah menuju mobil yang dibawa Lila. Lalu dia kembali masuk ke dalam rumah. Seperti yang dia duga, Nyonya masih menunggu di tempat duduknya. Dia pun berjalan mendekat. "Pak Mun." Wanita itu memanggil, walaupun sebenarnya tidak perlu, karena kepala pelayan itu memang berjalan menuju tempatnya duduk. "Nyonya, kenapa Anda seperti ini?" Laki-laki itu memotong pembicaraan Nyonya.
Dia tidak ingin mendengar apapun alasannya. Dia sudah cukup mendengar apa yang harus ia dengar dari pembicaraan wanita di hadapannya ini. Dengan Nona Daniah tadi, apa kamu mau mengadukan semuanya pada Saga? Terlihat sekali ibu khawatir. Dia tidak peduli dengan pertanyaan Pak Mun. Sesuai dengan permintaan Nona Daniah, saya tidak akan mengatakan tentang pil dan apa yang Nyonya katakan pada Nona tadi. Tapi saya minta cukup sampai di sini. Apapun yang Nyonya rencanakan cukup sampai di sini. Terdengar ibu bernafas lega. Walaupun kemudian terlihat dia tampak gusar. Karena mencerna kalimat Pak Mun sebagai suatu ancaman untuknya. Lancang sekali. Apa sekarang Pak Mun sedang mengancam saya? Tidak Nyonya. Bagaimana mungkin saya mengancam Nyonya? Saya hanya berusaha menjaga ketenangan rumah ini untuk Tuan Muda. Wajah ibu sangat masam mendengar perkataan Pak Mun. Aku tidak akan mengganggu Daniah sebagai istri Saga. Aku hanya, Nyonya, bukankah seharusnya Anda berterima kasih? Karena Nona Daniah bisa membuat Tuan Muda tersenyum kembali setelah sekian lama. Seharusnya Anda mendukung mereka. Untuk kebahagiaan Tuan Muda. Sebuah argumen sederhana yang dilontarkan. Karena Pak Mun yakin, kalau Nyonya juga melihat kebahagiaan di mata Tuan Muda. Bahwa saat ini Nona mudanya adalah wanita yang akan memberi pengaruh besar dalam hidup Saga. Pak Mun, ini bukan hanya untuk sekarang. Tapi untuk kehidupan selanjutnya keluarga ini. Keturunan Saga harus berasal dari wanita yang sama derajatnya dengannya. Pak Mun terlihat sangat tidak suka dengan kalimat Nyonya di depannya. Apa yang salah dengan Nona mudanya? Derajat, keturunan. Apa pentingnya itu jika Tuan Saga menerima dan mencintainya dengan tulus? Itu sudah hal paling utama. Tidak ada yang lebih penting dari itu semua. Nyonya. Kalau saja Tuan Besar masih hidup, apa yang akan dipikirkannya jika tahu Anda melakukan hal seperti ini? Wajah ibu terlihat getir. Dia tertunduk sekarang. Tuan Besar bukan orang yang suka membedakan status orang lain. Saya rasa dialah yang akan paling bahagia melihat Tuan Muda dan Nona Daniah. Pak Mun tahu. Kata-katanya terdengar menyakitkan dan seperti kecaman. Tapi ini adalah kenyataan yang bisa menyadarkan Nyonya ke depannya. Apa Nyonya tahu? Karena sikap Tuan Besar yang baik pada semua orang dan tidak membedakan derajat orang lain. Pak Mun menghela nafas ketika melihat Nyonya menggigit bibirnya kalah. Hari ini, ada banyak orang seperti Sekretaris Han yang berdiri di belakang Tuan Muda. Menyayangi dan mencintai Tuan Muda. Mereka yang akan dengan tulus berkorban untuk Tuan Muda. Semua itu tidak muncul begitu saja kan Nyonya? Hentikan. Sadar. Bahwa apa yang diucapkan Pak Mun adalah benar. Dan dia merasa kesal karenanya. Karena kebaikan Tuan Besar sejak dulu, saat ini Tuan Muda bisa bersama orang-orang yang menyayanginya. Lagi-lagi ibu tidak bisa membantah bagian apapun yang diucapkan Pak Mun. Membuatnya serasa tersapu gelombang kekalahan. Air itu menariknya hingga ke tengah lautan kegetiran. Tapi tetap saja, dia masih merasa bahwa Daniah tidak pantas menjadi ibu dari anak putranya. Saya harap, Nyonya menyerah dengan rencana apapun yang sedang coba Nyonya lakukan.